Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik dan relevan dalam dunia bisnis dan arsitektur. Kami akan menjelajahi berbagai aspek bisnis yang berkaitan dengan ekonomi kreatif di bidang arsitektur. Jadi jika Anda mulai tertarik memulai bisnis di bidang arsitektur dan mencari peluang kewirausahaan atau bahkan berinvestasi di industri ini, video ini mungkin akan memberikan wawasan yang berharga bagi Anda. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Dalam beberapa tahun ke belakang, ekonomi kreatif jadi salah satu elemen yang cukup sering terdengar di berbagai kesempatan. Ekonomi kreatif memang bukan jadi hal yang baru sebagai salah satu sendi ekonomi di tanah air. Namun, dengan perkembangan industri yang cukup cepat, pengertian ekonomi kreatif pun menjadi hal yang cukup coba untuk dipahami oleh banyak masyarakat. Apalagi bagi pemilik usaha yang mencoba untuk menghadirkan pembeda dalam bisnis mereka. Memahami pengertian ekonomi kreatif secara mendasar dan tepat akan membantu para pengusaha untuk bisa fokus terhadap industri yang tengah dijalaninya, dengan memastikan bahwa produk yang dihasilkan masuk ke dalam kategori dari pengertian dan ekonomi kreatif itu sendiri. Dalam memahami pengertian ekonomi kreatif, penting untuk Anda ketahui bahwa ekonomi kreatif merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dasar yang dibantu dengan hadirnya elemen kreatif di baliknya. Secara global, konsep atau pengertian ekonomi kreatif ini sudah lahir dan berkembang sejak tahun 2001. Salah satunya datang dari pengertian ekonomi kreatif yang mulai diperkenalkan secara umum dan luas melalui buku The Creative Economy: How People Make Money from Ideas karya John Hawkins. Menurut sang penulis, pengertian ekonomi kreatif berasal dari aktivitas masyarakat yang memaksimalkan waktu yang dimiliki untuk bisa menghadirkan ide kreatif dan juga menghindari aktivitas yang berulang-ulang. Keinginan untuk terus berkreasi melalui ide yang disampaikan melalui pengertian ekonomi kreatif tersebut diharapkan untuk bisa menghadirkan kemajuan terutama dalam aspek ekonomi para pelaku usaha itu sendiri. Saat ini di Indonesia, pengertian ekonomi kreatif dipahami sebagai sektor perekonomian yang fokus terhadap pengembangan informasi dan kreativitas melalui lahirnya ide serta pengetahuan dari sumber daya manusianya. Pengembangan yang dimaksud dalam pengertian ekonomi kreatif tersebut diimplementasikan sebagai bagian dari faktor produksi industri yang utama sehingga menghadirkan produk ekonomi kreatif. Pengertian ekonomi kreatif tersebut masih selaras dengan apa yang coba dijelaskan oleh John Hawkins melalui bukunya tersebut. Promosi mengenai kegiatan ekonomi kreatif di Indonesia baru gencar dimulai pada tahun 2007 dengan hadirnya Pekan Produk Budaya yang direncanakan oleh pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2019. Inisiasi tersebut pun berganti menjadi Pekan Produktif Kreatif Indonesia. Inisiasi ini hadir untuk memberi ruang promosi dan pengembangan industri kerajinan di Indonesia. Pengembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia cukup mendapatkan dukungan yang besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya instruksi Presiden nomor 6 tahun 2009 tentang pengembangan ekonomi kreatif. Selanjutnya, regulasi tersebut dikembangkan melalui hadirnya Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2011 yang jadi dasar hukum terbentuknya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipimpin Mari LK Pangestu sebagai menteri di tahun yang sama. Peluang industri kreatif dengan dukungan yang kuat dari pemerintah pusat, muncul banyak beragam peluang dari industri ekonomi kreatif yang menarik minat pelaku usaha dalam mengekspansi bisnis mereka. Berdasarkan pengertian ekonomi kreatif yang disebutkan
Sebelumnya, kreatif dan juga hasil produksi jadi elemen yang saling berkesinambungan untuk bisnis bisa menghadirkan keuntungan. Dan berikut ini adalah peluang bisnis di industri ekonomi kreatif yang cukup berpotensi untuk terus dikembangkan dan mulai berkembang. Masuk yang pertama, ada desain interior. Desain interior atau desainer interior juga masuk sebagai salah satu bidang usaha yang sesuai dengan pengertian ekonomi kreatif. Pasalnya, firma desainer interior berperan sebagai konsultan sekaligus konseptor untuk bisa menghadirkan hunian idaman bagi para klien yang menyewa jasa desainer interior tersebut. Tren rumah atau hunian sebagai ekstensi dari kepribadian kepemilikannya juga membuat kehadiran desainer interior menjadi elemen penting dalam membangun rumah. Sehingga peluang pengembangan bisnis yang bisa kalian lakukan sebagai desainer interior jadi terbuka luas, yang bisa diselaraskan dengan pengertian ekonomi kreatif di sebelumnya. Di luar hunian residensial, desainer interior juga bisa mengembangkan bisnisnya ke ranah bangunan komersial seperti hotel, perkantoran, hingga pusat perbelanjaan tersebut. Kemudian lanjut yang kedua, ada arsitek. Menjadi arsitek dan mendirikan firma arsitektur merupakan langkah yang tepat dalam memperkuat reputasi kalian di industri ekonomi. Perlu dipahami bahwa arsitek tidak hanya berkutat dalam pembangunan gedung pencakar langit atau rumah. Saat ini arsitek pun juga berkesempatan untuk menata elemen penunjang kehidupan bermasyarakat. Dengan kebutuhan akan ruang terbuka hijau di perkotaan besar, arsitek memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir dan juga bisnisnya secara luas. Dan tentu saja pengembangan karir tersebut akan menghadirkan dampak yang sangat positif akan kekuatan finansial dari bisnis yang dijalaninya. Mari kita mulai dengan membahas pentingnya ekonomi kreatif dalam bidang arsitektur. Ekonomi kreatif mencakup berbagai sektor yang berhubungan dengan kreasi dan inovasi dalam bisnis. Di dunia arsitektur, ekonomi kreatif memainkan peran yang sangat penting. Selain menghasilkan desain yang unik dan menarik, arsitektur juga dapat menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Melalui desain yang kreatif dan inovatif, sebuah bangunan dapat menciptakan nilai tambah yang signifikan. Desain yang menarik dapat menarik perhatian masyarakat, wisatawan, dan investor. Dengan demikian, arsitektur dapat menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi yang sangat luas. Sekarang mari kita bahas tentang bagaimana memulai bisnis di bidang arsitektur. Memulai bisnis ini memerlukan pemahaman yang baik tentang industri arsitektur dan prinsip-prinsip desain. Yang pertama-tama, Anda perlu memiliki pengetahuan yang solid tentang perencanaan kota, peraturan zonasi, dan persyaratan hukum yang berlaku dalam pembangunan. Kemudian selanjutnya, Anda juga harus mengembangkan portofolio yang menonjolkan kreativitas dan kemampuan desain Anda. Portofolio yang kuat akan membantu Anda memperoleh klien potensial dan membedakan bisnis Anda dari pesaing yang lain. Selain itu, jalinlah hubungan dengan para profesional di luar sana terkait seperti insinyur, kontraktor, dan pemasok bahan bangunan untuk memperluas jaringan Anda. Sekarang mari kita bahas tentang investasi di bidang arsitektur. Investasi dalam proyek-proyek arsitektur dapat menjadi langkah yang sangat-sangat menguntungkan jika dilakukan dengan bijak. Misalnya, Anda dapat mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam pembangunan properti komersial atau perumahan yang menarik di lokasi yang strategis. Selain itu, investasi dalam pengembangan kawasan atau restorasi bangunan bersejarah juga dapat memberikan hasil yang sangat menguntungkan. Namun penting untuk melakukan riset yang mendalam dan bekerja dengan profesional yang berpengalaman.
sebelum mengambil keputusan berinvestasi pada proyek tersebut. Dalam video ini kami telah menjelajahi berbagai aspek bisnis yang berkaitan dengan ekonomi kreatif di bidang arsitektur. Kami membahas pentingnya ekonomi kreatif dalam arsitektur, memberikan wawasan tentang memulai bisnis di bidang arsitektur, terus mengenali peluang kewirausahaan, mempertimbangkan investasi, dan mengeksplorasi bagaimana arsitektur dapat mendukung bisnis Anda. Dalam video ini, semoga video ini memberikan Anda pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara bisnis dan arsitektur, serta menginspirasi Anda untuk menjelajahi peluang yang menarik di industri ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa pada video berikutnya.